Bapak Ibu Saudaraku milik Tuhan, hari ini kita akan bersama mengikuti ibadah peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekaligus kita akan memasuki bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2020 yang akan dimulai 21 Mei hingga 21 Juni 2020 yang dengan tema yang sudah ditentukan, Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku, kita diperingatkan kembali bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus di dalam hidup ini. Maka dari itu kita harus bersaksi tentang Dia. Rancangan Kristus yang sangat baik bagi kehidupan kita, kita juga selayaknya berbuat baik. Berbuat yang bermanfaat bagi orang lain, berguna dan menjadi berkat bagi sesama. Kita bisa belajar dari sebuah alat penunjuk waktu. Dilihat orang ataupun tidak, ia tetap berdenting. Dilihat orang ataupun tidak, ia tetap berputar. Sekalipun tidak ada orang yang berterima kasih padanya, ia tetap bekerja, berkarya. Selamat bersaksi dan menjadi pelayan Kristus. Jangan jadikan corona alasan untuk tidak berbuat baik. Jangan pula jadikan PKT jemaat satu-satunya landasan untuk kita bersaksi. Hari ini kita nyatakan bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2020 dimulai. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara warga jemaat GKJW Suwaru. Sehubungan dengan adanya COVID-19 yang masih berkepanjangan, sehingga kita tetap mengadakan ibadah di rumah-rumah. Hari Kamis ini kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus sekaligus pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan, yaitu mulai dari tanggal 21 Mei sampai tanggal 21 Juni. Kiranya Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayanan Kristus dalam melayani saudara-saudara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari ibadah ini kita mulai. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung PKJ 216. Kita bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita memasuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus sekaligus pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Pada hari ini, mari kita rayakan dengan sukacita, bahwa dengan kuasa Roh Kudus kita menjadi saksi dan pelayan Kristus yang benar, seperti yang diinginkan oleh firman-Nya. Kami hayati dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 228, Datanglah ya Roh Kudus. Datang
Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, tema ibadah pada saat ini kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 yang demikian kesaksian sabdanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, lalu Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita sambut dengan kidung jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Saudara-saudara, marilah kita mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam membangun kehidupan bersama dengan sesama, sambil memohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Ya Allah, Engkau telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan baik, tetapi kami sering kurang menghargai kebaikan ciptaan itu karena ketamahan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memberi kami sesama yang sepadan, supaya dalam kehidupan sehari-hari kami saling mengasihi, tetapi kami mengakui bahwa kami tidak bisa mengasihi mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mempersekutukan kami dan mengkuduskan kami melalui Gereja Kristen Jawitan, terkhusus di jemaat kami masing-masing. Tetapi kami masih sering mementingkan diri dan persekutuan kami masing-masing di tempat yang lain. Ya Tuhan, ampunilah kami.
Saudara, mari kita bangkit berdiri menerima berita anugerah. Saudara-saudara, Tuhan adalah Maha Kasih. Apabila kita mau mengakui segala kesalahan kita dengan hati yang tulus, maka Ia akan mengampuni kita. Sabdanya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian juga mari kita terima petunjuk hidup baru yang ada di dalam Rom 12 ayat yang ke-18. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Marilah ibadah kita pada saat ini kita landaskan pada kesaksian sabda yang ada di dalam Alkitab ini. Bacaan kita yang pertama adalah Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai dengan 11, Efesus 1 ayat 15 sampai 23, Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Diperkenankan yang dibaca ada pada Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53 akan dibacakan oleh salah satu majelis jemaat. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan pertolongan Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kami anak-anak-Mu di tempat ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami. Bapak Pendeta Sungkono yang akan memberikan firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan Tuhan hanya seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami yang akan mendengarkan Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan selanjutnya dapat melakukannya dalam kehidupan nyata kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sudah siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 24 ayat ke-44 sampai dengan 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem.
Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Tuhan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita akan sambut dengan memujikan Kidung Jemaat 57 ayat yang kedua. Berbahagia adalah orang yang membaca, mendengar, merenungkan, dan mampu melakukan sabda di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini sebenarnya ada 3 bacaan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11, Efesus 1 15-23, dan Lukas 24 ayat 44-53. Tapi tadi yang dibaca adalah Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama orang percaya ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, dalam hari kenaikan Tuhan Yesus ini berkaitan pula dengan pembukaan bulan kesaksian. Kesaksian iman di dalam hidup kekristenan dibagi menjadi 2 model yang besar, 2 sebagian besar, yaitu kesaksian yang bersifat keluar dan kesaksian yang bersifat dalam. Kesaksian yang bersifat keluar seringkali dimaknai dengan pola menobatkan orang, sehingga seringkali dipersepsikan menjadi pola kristenisasi, atau orang yang menjadikan orang yang belum percaya supaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, latar belakang dari pemikirannya, karena orang di luar Kristen, di luar Kristus adalah orang berdosa dan patut diselamatkan. Hal ini berbeda dengan kesaksian yang bersifat kedalam, yaitu hidup kesaksian iman berangkat dari pola hidup pribadi dan komunitas iman yang mempunyai dampak bagi kehidupan di sekitar. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesaksian imannya tidak pada mempertobatkan orang lain, tetapi teladan sikap hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kasih Allah, nilai-nilai kekristenan yang membuat
orang lain tertarik untuk mengenal iman Kristen. Kedua pendekatan tersebut tentu sangat berbeda jika dikaitkan dengan pertimbangan sosiologis dan nilai keharmonisan sosial. Sebagai gereja, karena kita ini adalah gereja Bapak dan saudara-saudara, secara lembaga maupun secara pribadi kita ini. Gereja yang kelihatan ya gedung kita ini, lembaga ini, dan gereja yang kelihatan diri kita sendiri. Kita sebagai gereja, kita semua dipanggil untuk menjadi bagian dalam karya Allah, yaitu menghadirkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kasih. Kita dipanggil karena menjadi sahabat Allah yang mencintai dan dicintai Allah. Kita merasakan bahwa Allah benar-benar mencintai kita melalui pengorbanan kasih-Nya, dan panggilan bersaksi merupakan wujud kita mencintai Allah di dalam kehidupan. Bentuk kesaksian iman tentulah mempunyai bentuk dan corak yang beragam sesuai dengan konteks di mana gereja itu berada dan tumbuh dalam kesaksian. Lukas dalam Kisah Para Rasul ayat 1-8, saya ulangi Bapak dan Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dinyatakan bahwa setelah kita menerima Roh Kudus, hendaknya kita menjadi saksi Tuhan Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, hendaknya kita menjadi saksi Yesus melalui lingkungan kita yang paling dekat, dan makin meluas dan semakin berdampak ke tempat lain sampai kepada yang lebih luas. Di sini tidak disebutkan bentuk dan cara bersaksi, tetapi jika atas pimpinan Roh Kudus, tentu bentuk dan cara bersaksi yang dikehendaki oleh Allah adalah yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi semua orang. Salah satu contoh Bapak Ibu dan saudara-saudara, misalnya kalau kita menjadi panitia di gereja bukan beban tetapi menyenangkan. Menjadi pamong sekolah minggu misalnya, atau komisi atau pokja, menjadi hal yang mensukacitakan. Ikut bekerja, ikut kerja bakti secara umum di lingkungan tempat tinggal kita berada. Ikut ambil bagian diundang kenduri misalnya Bapak dan saudara-saudara. Dan musyawarah lingkungan menjadi hal yang menyenangkan dan sebagainya. Disinilah letak untuk membuat damai sejahtera itu. Disinilah letak orang akan melihat bahwa orang percaya ini mewujud nyatakan cinta kasih, mewujud nyatakan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi semua. Untuk itu kesaksian iman jemaat di Efesus juga membuat sukacita bagi Paulus, seperti yang tersurat di dalam Efesus 1 ayat 15-16. Karena iman di jemaat Efesus yang baik sehingga menjadi kesaksian yang baik pula bagi kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen. Pengucapan syukur dan sukacita Paulus berangkat dari kehidupan yang nyata dalam
menyaksikan kehidupan orang Kristen di tengah kehidupan yang berdampingan dengan sesama yang lain. Dan kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen ini punya warna tersendiri. Tidak memunculkan dendam, justru memunculkan berkah. Berkah damai sejahtera, berkah damai sukacita, dan lain sebagainya. Sukacita dalam bersaksi adalah bagian dari wujud gereja yang cair. Ini menurut Pendeta Di Hadianto yang mengajar di Bukadewi, mengajak kita untuk menjadi atau menggereja yang cair. Adalah gereja yang bersedia menghadapi perbedaan dan tantangan dengan cinta kasih, dengan cinta dan kegembiraan. Artinya gereja sebagai persekutuan orang percaya selalu berdialog dengan perubahan dan tantangan zaman yang ada, sehingga gereja mampu bersaksi dengan penuh sukacita dan gembira. Dalam teks Injil Lukas 24 ayat 50, kita bersukacita, artinya bergembira, bersukaria, berteriak karena sukacita, melompat kegirangan karena sukacita. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan para murid menerima berkat, maka mereka sangat bersukacita. Artinya ada ungkapan yang meluap-luap untuk disaksikan karena penyertaan, karena Roh Kudus. Nah, bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 ini merupakan momentum yang mengingatkan kita kembali akan panggilan gereja. Panggilan kita biarpun dalam situasi keadaan yang demikian PSBB atau dalam situasi merebaknya virus corona. Disinilah keluarga-keluarga Kristen, pribadi-pribadi Kristen diajak kembali bersaksi ke dalam. Dari lingkungan yang paling kecil diri sendiri, keluarga, bagaimana keluarga kita ini? Sebagaimana sang ayah meneladani ibu dan anak-anaknya, dan atau ibu meneladani semuanya. Dalam situasi keadaan yang seperti ini, biarpun kita tidak bisa bersama-sama keluar, tetapi kita diajak oleh keluarga-keluarga kita, pribadi-pribadi kita dalam situasi yang mencekam COVID-19 ini, tetap eksis sebagai orang percaya, tetap eksis sebagai orang beriman, meneladan Sang Kristus. Disinilah orang akan terpanggil, akan melihat dan tertarik menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui ungkapan, perilaku, tindakan, dan sikap kita sehari-hari mencerminkan Kristus yang selalu melakukan kebenaran, yang selalu melakukan kejujuran, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang. Bukan ambisi pribadi, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah momentum bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 ini yang sangat momentum yang mengingatkan kembali akan panggilan kita, panggilan gereja, persekutuan orang percaya untuk tetap memiliki semangat di dalam melayani dan bersaksi, melayani dan bersaksi, melayani sesama kita dan bersaksi akan kebenaran Kristus yang mengasihi, yang menyelamatkan. Tetap bersaksi dengan sukacita, menggereja yang cair sebagai wujud kesaksian iman di dalam menanggapi tantangan zaman yang semakin menggelobal.
mengingatkan kita untuk mentransformasi diri di dalam bersaksi. Ini Bapak dan Saudara, yaitu melakukan sesuatu. Konsepsi identitas yang formal menjadi mengkeluarga. Kepemimpinan dalam gereja dari yang bersifat lembaga-lembaga tinggi menjadi manusia lapangan yang mau bekerja. Tidak nyaman menilai dan bekerja untuk sesama kita, biar mereka semua mendapatkan sukacita yang besar dalam kehidupan ini. Iklim di dalam bergereja dari yang bersifat formal, anonim, menjadi bersifat intim antara satu dengan yang lain, bersinergi, saling memahami kata yang saudara. Dan gereja yang bersifat ditapiskan hierarki sentralitis yang berpusat pada warga gereja atau ini. Di sinilah Kristus hadir. Kristus yang memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga akan merubah sikap hati pikiran kita. Menggereja, menolong Sang Kristus. Ibadah yang gereja dari yang hadir dibuat tertarik menjadi spiritualitas, gerakan spiritualitas hati, spirit. Semuanya itu berangkat dari perubahan zaman, konteks global yang didukung oleh kemajuan pengetahuan, budaya, dan teknologi. Maka gereja hendaknya mampu bersaksi dan melayani. Bersaksi dan melayani. Siapa gereja itu diri kita? Peringatan kenaikan Tuhan Yesus atau kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali tentang panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, untuk bersaksi, untuk melayani dan bersaksi seperti apa tentunya? Tentu melayani dan bersaksi dengan sukacita, dengan gembira seperti para murid, sebagai wujud menggereja yang cair. Mari kita membuka diri kita untuk mengalami transformasi pelayanan dan menjawab kebutuhan zaman. Mari kita bersaksi dan melayani dengan sukacita dan gembira. Nah, Roh Kudus telah hadir menguasai kita dan memampukan kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan dan kemuliaan Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama mengambil satu. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 233, Roh Kudus turunlah. Jangan cahaya
yang akan ikrarkan bersama dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Setelah kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita, bersama-sama percaya di bawah bumi, Tuhan Allah telah melimpahkan kasih-Nya pada kita, melimpahkan berkat-berkat-Nya. Marilah kita respon semuanya ini dengan kita menyerahkan persembahan pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini dengan ungkapan ucapan syukur kita yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang Maha baik melalui persembahan kita. Tuhan selalu menjanjikan apa yang kita minta dan berkenan memberikan segala sesuatu buat kita. Hendaknya kita juga mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan telah menyatakan firman-Nya demikian. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan menyanyikan lagu PKJ 216. Mari kita bersama-sama memasuki dalam doa, kita menyatukan hati. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, nyatakanlah anugerah-Mu. Anugerahilah kami keselamatan. Nyatakanlah
keadilan dan kebenaran di antara umat-Mu ini. Biarlah kami senantiasa memuji nama-Mu dengan sukacita. Berilah kedamaian di dunia ini. Sebab hanya di dalam kasih-Mu kami akan selamat. Tuhan, lindungilah negara dan bangsa kami ini. Sertailah kami pada jalan kebenaran dan keadilan-Mu, ya Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu mencintai alam semesta ini sebagai ciptaan, agar kami dapat hidup sejahtera. Urapilah kami dengan Roh-Mu, ya Tuhan, sehingga kami mampu mewujudkan kehendak dan rencana-Mu yang kudus dalam hidup kami. Amin. Marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan penuh sukacita. Bekerjalah dengan setia dan dengan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, kesukacitaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidupmu sekalian. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita bersama-sama memuji Kidung Jemaat 432 ayat yang pertama. Jika padaku ditanyakan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Allah Sang Putra dan Persaudaraan Sang Roh Kudus menyertai, membimbing dan memberkati saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 235 ayat yang pertama. Ku dengar berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bulan kesaksian tahun 2020 akan dimulai dengan ditandai melepas burung merpati. Yang kami pakai ini adalah merpati pos dengan tujuan kembali ke rumahnya. Demikian juga kesaksian, tidak hanya keluar, tapi perlu ke dalam, supaya dalam kehidupan ini bermakna, penuh kasih sesuai dengan
pesan Sang Kristus. Untuk itu, bulan kesaksian kami mulai dengan menyebut nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.